Selamat sore saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat datang di dalam rumah Tuhan. Mari kita memulai misa Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan Puji Syukur 324. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur, persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian. Di ufuk langit surya sudah terbit, menghalau kabut dan gelap gulita. Dilambangkannya Kristus Tuhan kita yang telah bangkit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja memasuki atau merayakan hari Minggu biasa yang ke-6 di tahun B. Melalui bacaan-bacaan pada kesempatan ini, kita diingatkan untuk senantiasa menaruh perhatian, belas kasih kepada mereka yang tidak berdaya, mereka yang sakit, mereka yang membutuhkan pertolongan dari diri kita. Karena setiap orang yang sakit tentu berusaha untuk memperoleh kembali kekuatan penyembuhan. Dan penyembuhan yang paling utama itu berasal dari Tuhan, terlebih melalui putranya. Itulah yang akan kita dengarkan dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, yang juga sudah diingatkan dalam bacaan pertama. Sekaligus dengan perayaan hari Minggu biasa ke-6 Paus juga menentukannya sebagai hari Minggu doa orang sakit sedunia. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, tentu mensyukuri kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk senantiasa boleh menaruh pengharapan kepada Tuhan bagi mereka yang sakit. Dan bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan hari raya Imlek di tahun 2024, mereka merayakannya 2575 tahun perjalanan tahun Imlek. Dan kiranya dengan tahun baru ini, sungguh segala sesuatu boleh semakin lebih baik lagi, supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan. Mari rendah hati di depan Allah, kita menyadari kita dan mohon pengampunannya. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita,
dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur karena melalui Putramu Yesus Kristus, Engkau telah mengangkat martabat orang-orang yang kecil, yang lemah, miskin, tersingkir, dan yang menderita. Semoga teladan hidupnya menggerakkan kami untuk melakukan hal yang sama, sehingga karya penyelamatanmu sungguh menjadi nyata dalam diri kami. Syukur atas seluruh pengalaman kehidupan bersama dengan saudara-saudari kami yang Kau perkenankan untuk merayakan Hari Raya Imlek 2575 di tahun 2024 ini. Semoga seluruh pengalaman di tahun-tahun yang lalu sungguh semakin menjadi suatu pengalaman untuk boleh membuat tahun baru ini semakin lebih baik dalam setiap usaha rencana, terlebih untuk kesehatan, kedamaian, kebahagiaan yang boleh dialami, baik di dalam keluarga, kelompok, maupun di tengah masyarakat. Dan dengan demikian, karya kerajaan-Mu sungguh semakin dinikmati oleh banyak orang. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Imamat. Tuhan Allah berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panu yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya yang adalah imam. Karena orang itu sakit kusta, maka ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik dan rambutnya terurai. Ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, "Najis, najis!" Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing. Di luar perkemahan itulah tempat kediamannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi
jiwa penipu. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Akhirnya dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku. Maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-sorailah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika engkau makan dan minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu demi kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau,
engkau dapat menyembuhkan aku." Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia sembuh. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingat, jangan katakan sesuatu kepada siapapun juga, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan bawalah persembahan untuk upacara penyucianmu yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar di tempat-tempat yang terpencil, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sekali lagi kepada kita semua yang merayakan Hari Raya Imlek, dan tentu kita masuk dalam lingkungan itu. Paroki kita juga dibentuk dari kelompok Tionghoa awal mula, dan dengan demikian sebenarnya nuansa itu pasti masih sangat berpengaruh bagi kita. Dan inilah kebiasaan yang memang setiap tahun itu pasti akan kita kenangkan. Saudara-saudari kita yang tentu merayakannya, kepada kita semua saya ucapkan selamat atas Hari Raya Imlek ini. Semoga seluruh pengalaman di masa-masa yang lalu semakin meneguhkan dan menguatkan kita, dan semakin juga memberikan yang jauh lebih di tahun yang baru ini, memasuki tahun Imlek 2575 di tahun Kabisat 2024. Melalui bacaan kita pada kesempatan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hari Minggu biasa ke-6 ditentukan oleh Paus sebagai hari untuk mendoakan orang sakit sedunia. Lalu Paus Fransiskus dalam satu pesannya mengatakan, orang-orang yang sakit pada kenyataannya berada di tengah-tengah umat Allah, dan gereja maju bersama mereka sebagai tanda kemanusiaan, di mana setiap orang berkarya dan tidak ada yang harus, di mana setiap orang berharga dan tidak ada yang harus atau yang harus dibuang atau ditinggalkan. Dan ini berarti bahwa orang sakit yang ada di antara kita adalah tanggung jawab kita semua. Melalui perkataan Paus ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lalu kita diajak untuk merenungkan bacaan-bacaan pada kesempatan ini. Utamanya kalau kita mendengarkan baik-baik bacaan pertama dari kitab Imamat, maka mari kita mencoba menelusuri hal ini. Tuhan Allah berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panu yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun.
atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya yang adalah imam. Karena orang itu sakit kusta, maka dia najis, dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian cabik-cabik dan rambutnya terurai. Ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Dan selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan tempat kediamannya. Kalau kita menyimak baik-baik apa yang dikatakan oleh kitab Imamat ini, dan ini adalah tentu perintah Musa yang disampaikan oleh Musa dan diterima. Apa yang diingatkan kepada kita bahwa penyakit kusta awal mula itu adalah penyakit yang sungguh sangat ditakuti. Bahkan dulu menjadi salah satu tuntutan dalam penyelidikan hukum kanonik. Satu-satunya yang menjadi pegangan untuk bisa menjadi syarat membatalkan perkawinan itu adalah kalau seseorang itu menginap penyakit kusta. Begitu kuatnya pemahaman itu dalam perjanjian lama. Dan saya kira juga bagi kita yang sudah berumur katakanlah 60-an tahun pasti masih ingat di mana tempat-tempat untuk mengasingkan orang-orang yang kena kusta dulu. Di Toraja saja di Batu Leleng itu, tapi sekarang itu sudah menjadi tempat yang sangat katakanlah dikagumi oleh orang. Karena orang yang diasingkan, pernah diasingkan ke dalam oleh keluarganya, itu sungguh-sungguh tidak bisa pulang ke rumah. Dan itu berpuluh tahun, sudah beranak cucu di sana, dan di dalam lingkungan itu atau di sekitar itu sudah ada satu gereja yang awalnya sebenarnya disponsori oleh gereja Katolik awal mula pada misi dari misionaris. Kemudian dilanjutkan oleh gereja Toraja karena pada saat itu di bagian utara lalu dikuasai oleh sending Protestan. Sejarahnya begitu, tetapi awalnya itu adalah inisiatif dari gereja Katolik. Nah, apa yang ingin disampaikan sehubungan dengan penyakit kusta, sekali lagi penyakit kusta itu membuat orang pada saat itu sungguh terasing, bukan hanya karena dia menderita fisik, tetapi juga karena dia diasingkan dan akhirnya dalam seluruh kehidupannya tidak bisa dijumpai, tidak bisa bersama dengan orang lain, tidak bisa bergabung dengan orang lain dalam seluruh kehidupan mereka. Dan itu adalah penderitaan yang sungguh sangat luar biasa bagi mereka. Apa yang dibuat oleh Yesus? Dalam bacaan Injil kita mendengarkan bahwa ternyata Yesus datang untuk menjamah dia. Prosesnya adalah seorang kusta menyadari dirinya kusta dan datang bersujud di depan Yesus. Kalau engkau mau, engkau boleh mentahirkan aku. Kenapa hal itu muncul? Sungguh ini adalah kesadaran yang sangat dalam yang disadari oleh seorang penyakit kusta. Bahwa sebenarnya saya tidak layak dan orang takut kepada saya. Tetapi saya mau, saya datang di hadapanmu dan kalau engkau mau, maka engkau bisa mentahirkan saya. Ungkapan itu menumbuhkan belas kasih dari Yesus. Sehingga dia keluar dari dirinya dan menerjang apa yang menjadi pemahaman dalam hukum Musa. Lalu dia menjamah orang itu dan mengatakan, aku mau supaya engkau sembuh. Setelah dia sembuh, lalu Yesus berpesan, jangan mengatakan hal itu kepada orang lain.
Tetapi cukuplah engkau memperlihatkan dirimu kepada Imam Harun atau salah seorang dari anaknya yang imam, dan bawalah persembahan sebagai ungkapan syukur. Diminta tindakan praktis dan konkret sebagai tanda bahwa dia disembuhkan. Hal itu tidak digubris, tetapi yang terjadi adalah bahwa pada saat mulai meninggalkan Yesus itu, lalu dia mewartakan bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Menyatakan kepada khalayak ramai. Tentu banyak cerita yang muncul. Bagaimana caranya? Oh, dia menjamah aku. Oh, kalau begitu dia kena juga kusta. Karena penyakit kusta itu dilihat sebagai penyakit yang menular. Akhirnya kita dengarkan dalam bacaan Injil bahwa akhirnya Yesus mengasingkan dirinya. Apa yang ingin disampaikan? Pengasingan diri Yesus telah melakukan karya besar di mana orang takut dan tidak mau menyatakan itu. Tetapi dia keluar dari dirinya untuk menerjang hukum dan perintah Musa. Sehingga bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih sangatlah jelas. Janganlah kita melakukan sesuatu karena itu diperintahkan. Tetapi lakukanlah sesuatu dengan belas kasih, penuh ketulusan dan keikhlasan, dan sungguh keluar dari hati nurani yang paling dalam. Maka lewat itu, menurut surat Rasul Santo Paulus, kita sungguh semakin memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, tentu dalam pengharapan-pengharapan kita banyak hal yang ingin kita rindukan. Kita inginkan mungkin kita tidak seperti orang kusta tadi sakit. Secara fisik kita sehat, tetapi mungkin dalam banyak hal kita sakit. Kita menutup diri kita bagi orang lain, membuat perkotak-kotakan dalam diri kita, lalu akhirnya kita tidak terbuka kepada orang lain. Ataukah mungkin juga kita terlalu kaku di dalam kehidupan ini. Kita memiliki rasa a priori bagi orang-orang tertentu, bahkan sudah mempunyai penilaian-penilaian bagi orang-orang tertentu dalam kehidupan kita. Sekecil apapun kebaikan dalam diri seseorang, sebagai citra dan gambaran Allah, saya selalu mengatakan pasti akan ada maknanya bagi kita. Justru kita merasa waras pada saat kita melihat orang yang telanjang di tengah jalan dalam situasi seperti itu. Karena seandainya semua kehidupan ini tanpa berpakaian, maka berpakaian juga itu dilihat sebagai sesuatu yang aneh. Maka apapun bentuk pengalaman kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih, pasti akan memberikan suatu pengalaman kehidupan bagi kita untuk boleh belajar dan belajar, semakin belajar lagi. Maka apa yang dibuat oleh Yesus menumbuhkan dalam dirinya suatu belas kasih kepada orang yang diasingkan, orang yang tidak diperhatikan, orang yang berpenyakit, yang tidak bisa disentuh oleh orang-orang lain. Kita diajak untuk senantiasa lebih memberikan perhatian kepada mereka dalam seluruh kehidupan. Tentu dengan cara kita masing-masing. Karena kita percaya bahwa Tuhan memberikan bakat dan talenta kepada kita masing-masing untuk boleh menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang lain. Demikian juga satu pengharapan besar tentunya bagi saudara-saudari kita, di mana kita boleh memasuki lagi tahun baru Imlek pada kesempatan ini. Saya kira tidak terlalu berbeda jauh dari pemahaman kita bahwa tadi malam biasanya itu dalam malam penyucian untuk mengenangkan 1 tahun perjalanan kehidupan dan berharap bahwa setelah kita menginjakkan kaki ke tahun yang baru, maka segala daya upaya
utamanya mungkin kegagalan-kegagalan di masa yang lalu, itu dijauhkan dari diri kita karena kita mau dan selalu berusaha untuk mendapatkan yang lebih bagus lagi. Dan itu diungkapkan dan disimbolkan dalam berbagai tanda. Saya kira saya melihat di tayangan-tayangan televisi, vihara-vihara itu dibersihkan, patung-patungnya itu mulai dibersihkan sungguh-sungguh, tempat doa itu sungguh-sungguh mulai dilap dan sebagainya. Bahkan rumah-rumah itu sungguh dibersihkan, disingkirkan hal-hal yang kurang berkenan lagi, dengan satu pengharapan supaya hal yang baru itu sungguh memberikan suatu kebaruan yang jauh lebih bagus lagi. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara terkasih? Tentu dibutuhkan keuletan, perjuangan, dan semangat hidup yang lebih dalam. Dan untuk apa semuanya itu? Satu tujuannya menurut Rasul Santo Paulus dalam bacaan kedua pada hari ini, untuk memuji dan memuliakan Tuhan, Sang Sumber kehidupan, karena sadar sepenuhnya bahwa seluruh kehidupan kita dalam dunia ini suatu saat akan beralih menuju kepada kemuliaan Tuhan. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mumpung Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menyatakan kemuliaannya itu dalam tiap langkah kehidupan kita, kita berani menerjang hal-hal yang menghalangi kita untuk boleh bersatu sepenuhnya dengan Tuhan, menghadirkan kemuliaan Tuhan bagi orang-orang lain lewat kebaikan-kebaikan yang kita upayakan dalam seluruh kehidupan kita, keterbukaan hati kita, kerelaan kita untuk menerima siapa saja, apa adanya dalam seluruh kehidupan kita, dan mencoba memahaminya. Dan dengan demikian saya rasa kehidupan kita akan semakin berkenan, dan rasa damai juga itu akan senantiasa menjadi bagian kehidupan kita. Akhirnya berharap bahwa Tuhan yang akan menyempurnakan semuanya itu untuk semakin lebih baik dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah berdoa kepada Allah Bapa kita bersama, yang menghendaki supaya setiap orang bahagia. Dia tidak menolak siapapun yang berseru kepadanya demi nama Yesus Tuhan. Marilah kita berseru kepada Bapa, kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi umat Allah seluruhnya, ya Bapa, semoga umat-Mu tidak mengasingkan diri dari dunia dan tidak membangun pagar-pagar untuk mencegah orang lain masuk, tetapi justru membagi-bagikan kasih Allah kepada semua orang. Marilah berdoa. Kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi tanah air kita, ya Bapa, semoga perhatian kami untuk orang-orang lemah dan miskin menjadi kebanggaan bangsa kami. Semoga kami semua dengan tak kenal lelah memperjuangkan keadilan dan martabat manusia, bahkan bagi mereka yang paling terkebelakang dan paling hina di antara kami. Marilah berdoa. Kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu ya Tuhan.
bagi para korban diskriminasi, mereka yang tidak dihitung lagi dan namanya tidak pernah disebut, bagi orang-orang sakit dan lanjut usia yang terlupakan. Ya Bapa, semoga mereka percaya kepada Yesus yang rela jatuh di tangan musuh-musuhnya tanpa melawan. Marilah berdoa. Kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi para penderita sakit yang tak tersembuhkan, bagi mereka yang merasa tertekan karena dicurigai dan difitnah, bagi mereka yang kehilangan kepercayaan diri karena penilaian negatif orang lain, bagi para bekas tahanan dan mereka yang terasingkan. Ya Bapa, semoga mereka dapat kami dekati dengan kata-kata yang menghibur dan menyembuhkan, serta membangkitkan kepercayaan baru pada mereka. Marilah berdoa. Kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi kita semua yang berhimpun di sini, ya Bapa, semoga kami menjadi persekutuan sejati dengan saling mendukung dan saling menyemangati dengan hormat, halus, dan penuh kasih, seperti ditunjukkan Yesus kepada kami. Marilah berdoa. Kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia, ya Allah Maha Pengasih, Putra-Mu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024, kami umat Katolik Indonesia hendak bersyukur atas Roh Kudus-Mu, sehingga para uskup kami semakin berjalan untuk membangun gereja dan bangsa. Semoga Gereja Katolik di Indonesia semakin bersatu padu menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama. Marilah kita mohon. Kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita semua yang boleh merayakan tahun baru Imlek di tahun 2024 ini, ya Allah Bapa yang Maha Bijaksana, semoga saudara-saudari kami yang merayakan Imlek di tahun 2024 ini sebagai tahun baru sungguh semakin memperbaharui seluruh kehidupan mereka, sehingga pengalaman-pengalaman di masa lalu akan semakin membuat mereka teguh kokoh kuat untuk boleh mendapatkan yang lebih lagi di tahun yang baru ini. Bahkan pada kesempatan ini juga kami membawa dalam doa-doa kami mereka yang telah Kau perbarui sepenuhnya untuk memperoleh hidup abadi, mereka yang sudah meninggal. Kiranya dengan kuasa dan belas kasih-Mu, mereka semua yang telah meninggal, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Marilah berdoa. Kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Kami juga membawa dalam doa-doa kami rencana bangsa dan negara kami untuk melangsungkan pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari bertepatan dengan pembukaan masa tobat. Bagi kami umat Katolik di seluruh dunia, kiranya pemilihan di negara kami berjalan dengan baik, tetap menjadi tanda kenyamanan bagi seluruh masyarakat
Gerakkan hati kami untuk boleh mengambil bagian, untuk sungguh menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin kami 5 tahun yang akan datang, yang sungguh-sungguh punya kapasitas dan tempat mendasarkan atau meletakkan harapan-harapan kami yang lebih berpegang teguh untuk boleh membuat seluruh rakyat hidup damai dan sejahtera di bawah payung kekuasaan menuju ketentraman. Marilah berdoa, kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Ya Allah Bapa kami, dengarkanlah doa-doa umat-Mu dan lapangkanlah hati kami untuk menyambut dan mengasihi semua manusia. Dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus persembahan. Puji syukur 376. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini Engkau berkenan membersihkan dan menyembuhkan kami dari segala dosa. Baruilah hidup kami berkat karya penebusan Putra Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas,
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Uskup Koadjutor kami Fransiskus Nipa, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu datang di hadirat-Mu pada kesempatan malam ini. Dengan segala niat, doa, dan harapan-harapan kami, terlebih dalam perayaan Hari Raya Imlek pada tahun ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dengan satu sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu.
Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Puji syukur 428.
Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati jika tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Penyayang, kami bersyukur atas uluran tangan Putra-Mu yang menyembuhkan dan membersihkan kami dari segala noda dosa. Semoga kami pun semakin rajin menyucikan diri kami demi terciptanya keharmonisan hubungan kami dengan Dikau dan sesama. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, kita mendengarkan pengumuman Pengumuman Gereja Sabtu Minggu 10-11 Februari 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte Gereja Sabtu Minggu 3-4 Februari 2024 Rp21.704.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp13.076.000. Kolekte perkawinan Rp828.000. Kolekte misa requiem Rp2.645.000. Sumbangan dari Oma Maria Josefa Tumbelaka Rp5 juta. 2. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Chris Leonar Supomo dan Tresya Dharma Wongso. Pengumuman ketiga.
Christian Cleary dan Novita Yunus, pengumuman kedua. Herson Sugiarto dan Cindy Jauri, pengumuman kedua. Richardus dan Magdalena, pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Kristus Raja Andalas. 3. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 di aula lantai 1. 4. Pendaftaran peserta komuni pertama telah dibuka dengan persyaratan usia minimal 11 tahun atau kelas 4 SD. Mendaftar di sekretariat paroki dengan membawa fotokopi surat baptis dan akte kelahiran serta pas foto ukuran 3x4 1 lembar. Pelajaran telah dimulai pada hari Minggu 4 Februari 2024. 5. Setelah mempertimbangkan kondisi kegiatan pemilu serentak dan atas kesepakatan dengan pastor paroki, maka misa Rabu Abu akan diadakan 2 kali, yaitu Selasa 13 Februari 2024 pukul 18.00 WITA atau jam 6 sore dan Rabu 14 Februari 2024 pukul 17.00 WITA atau jam 5 sore. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Terima kasih. 2 yang ingin kami sempurnakan sehubungan dengan pengumuman ini. Pertama, setiap hari Sabtu pendampingan untuk KPP persiapan perkawinan. Berhubung karena hari Sabtu ini adalah persis kena hari raya Imlek dan kebanyakan dari pasangan itu adalah mereka yang masih merayakan Imlek, maka pada hari ini kursus persiapan perkawinan itu ditiadakan dan tentu digeser di hari berikutnya. Mudah-mudahan itu sudah sampai di grup yang memang mau ikut kursus perkawinan. Itu permintaan dari yang mengatur KPP, dan karena ini sudah diumumkan, ya tentunya sekali lagi mari kita saling mengingatkan, hanya hari ini saja. Terus hubungan dengan penerimaan abu, tadi sudah dikatakan setelah mempertimbangkan situasi dan kondisi, bahwa pada tanggal 14 itu kita juga akan mengadakan pemilihan umum. Lalu di dekat kita di sini itu ada TPS yang dibuka, sehingga lewat pertimbangan itu maka kami tidak membuka pagi di Jalan Andalas. Artinya tidak diumumkan secara terbuka, tetapi misa harian meminta supaya penerimaan abu tetap dilaksanakan pada hari Rabu pagi, tetapi melalui Jalan Lambutang dan akan diberikan di kapel lantai 2 jam 6.30, setengah 7. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak atau tidak terlalu mencolok untuk menjadi perhatian dari masyarakat kenapa orang Katolik di pagi hari mengadakan kegiatan gereja. Sebenarnya di paroki lain itu tetap dibuka, tetapi untuk kita di sini kita tetap menjaga kondisi itu, tentu dengan pertimbangan satu dan lain hal. Jangan sampai hal kecil sebenarnya tetapi biasa saja orang plesetkan bahwa orang Katolik ini ya ada-ada saja. Sehingga sekali lagi di Jalan Andalas itu tidak, tapi kita akan tetap membukanya di pagi hari. Kami akan bersedia untuk menerimakan abu bagi mereka yang ikut misa pada hari Rabu pagi jam 6.30. Seberapapun itu datang, itu tetap diupayakan. Sehubungan dan pemilihan pada tahun ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, memang 2-3 hal yang agak aneh, tetapi kita sangat mengharapkan supaya kita sungguh melibatkan diri
karena sangat menentukan suara kita satu orang. Dan saya kira apa yang disampaikan kalau kita membuka YouTube dan apa yang menjadi anjuran untuk itu kiranya tetap menjadi perhatian kita untuk sungguh boleh memperhatikan hal itu, karena kita akan menentukan pemimpin negara kita utamanya 5 tahun yang akan datang. Lalu di daerah kita DPRD itu saya kira sangat jelas bagi kita siapa yang boleh akan kita upayakan untuk boleh mewakili. Tentunya kita menyuarakan kita tentunya dalam keadaan dan situasi perjuangkan politik di negara kita tentunya. Saya kira hal ini baik menjadi perhatian kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Sekali lagi tetap dianjurkan harapan dari gereja. Ya walaupun sudah dengar-dengar mungkin ada beberapa yang golput, banyak hal yang dipertimbangkan untuk itu. Tapi gereja sangat mengharapkan supaya kita menggunakan hak suara kita dengan baik tentunya. Saya kira itu yang kembali kami ingatkan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Tentu lebih kurangnya mari kita tetap bersyukur, berterima kasih atas segala kesempatan Tuhan berikan kepada kita. Utamanya terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Seluruh petugas liturgi pada kesempatan ini saya ucapkan limpah terima kasih. Kelompok sound system, kelompok dekorasi. Lalu rupanya besok katakanlah misa Imlek itu pada jam 9. Tentu diintensikan secara khusus untuk kita. Seluruh perayaan tentunya tetap dibawa dalam bagian perayaan Imlek bersama saudara-saudari kita yang merayakan Imlek pada tahun ini. Sekira demikian, mari kita siapkan hati kita akhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 542.